Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya tuh kalau jalan-jalan ini sudah mulai kecium bau liburan. Hari ini kita akan masuk pada bagian yang keempat ya. Kita akan masuk pada bagian yang keempat dari seri firman Family Blessing. Pada bagian yang keempat nih saya akan berbicara tentang yang namanya keluarga harmonis. Boleh nggak saudaraku, saya ajak kita tangkap dulu konsep utamanya. Since the very beginning, sejak dari awal Tuhan menciptakan keluarga, it was meant to be heaven on earth. Tangkap itu dulu. Sejak dari awal Tuhan kepingin keluarga itu adalah satu tempat di mana saudara bisa merasakan surga sekalipun saudara masih ada di bumi. Itu sebabnya saudaraku saya ingin mengajak saudara untuk melihat seperti apa sih keluarga harmonis. Karena di dalam keluarga yang harmonis, family blessing dicurahkan. Berkat di dalam keluarga bisa tercurah ketika ada harmonis keluarga yang harmonis. Kenapa Pastor? Mazmur 133 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga ngomong gini. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya jika saudara semua hidup rukun bersama. Artinya saudaraku, ketika pasangan suami istri bisa jadi satu hidup rukun, Alkitab mengatakan itu indah. Bahkan saya perkatakan di tempat ini para pelayan Tuhan, jika bisa rukun bersama, Alkitab katakan itu indah. Setiap jemaat yang ada di tempat ini, ketika saudara berkumpul seperti ini, ada kerukunan Alkitab katakan indah. Kenapa saudara? Ayatnya yang kedua ngomong, seperti minyak di kepala Harun, dan kesangkut dan jubahnya turun. Apa? Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Pada saat saudara rukun bersama, aliran itu Pak, mengalirnya lancar. Pertanyaannya sekarang aliran apa Pak? Apa yang mengalir lancar pada saat ada kerukunan? Alkitab ngomong, apa? Ayatnya yang ketiga, sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah. Di mana pasangan suami istri hidup rukun, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dicurahkan. Di mana ada orang tua dan anak-anak yang hidup rukun, kesanalah Allah memerintah berkat dicurahkan. Bahkan bukan hanya berkat loh saudaraku. Hidup selama-lamanya, amazing ya. Bukan hanya keluargamu diberkati. Di mana ada kerukunan, ada kehidupan. Bukan satu generasi, tapi selama-lamanya. Artinya dari generasi ke generasi, ke generasi, ke generasi. Saya enggak mendengar amin paling keras dari tempat ini. Oh come on, kalau amin yang keras tepuk tangannya yang paling meriah. Di dalam keluarga yang harmonis, aliran berkat itu lancar. Pertanyaannya sekarang seperti apa sih keluarga yang harmonis? Kan jadi kita harus ngerti ya. Karena berapa banyak di tempat ini yang kepingin. Aliran berkat itu bahkan ada kehidupan selamanya bisa mengalir. Boleh saya lihat tangan-tangan terangkat? Oh come on. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah sekali lagi. Nah pertanyaannya sekarang kayak apa keluarga harmonis saudara? Kata harmonis itu diambil dari kata harmoni. Harmoni yang terdekat yang saudara paling mudah menemukan adalah harmoni di dalam simfoni musik. Dan yang namanya harmonis itu bukan berarti nggak ada perbedaan loh. Yang namanya harmonis bukan berarti nggak ada konflik. Kalau saya berbicara tentang sebuah orkestra simfoni, saudaraku,
Kalau saya bicara ada harmoni di dalam simfoni itu, artinya bukan berarti yang boleh main cuman piano. Saksofon diem, drumnya nggak boleh. Apalagi biolanya nggak boleh. No. Yang namanya harmoni justru di dalam setiap perbedaan ada keselarasan untuk mengerjakan bagiannya masing-masing. Papanya ngerjain bagiannya, mamahnya ngerjain bagiannya, anaknya ngerjain bagiannya. Dari perbedaan itu ada kekuatan ketika disatukan, ada keselarasan di sana. Justru lahirlah mahakarya. Lahir satu musik yang bisa menyentuh sampai ke hati, saudara. Karena sejujurnya saudaraku, yang namanya harmoni once again, bukan tanpa konflik, bukan tanpa perbedaan. I think kalau kita menghilangkan perbedaan, impossible deh saudaraku. Coba lihat kiri kanan saudara, ada nggak yang sama persis dengan saudara wajahnya? I don't think so. Bahkan anak kembar sekalipun bisa kembar identik saudara. Tapi saudara tidak akan pernah menemukan sidik jarinya sama loh. Come on. Gak usah bicara jauh-jauh soal sidik jari Pak. Anak kembar identik, kalau diem saudara bingung bedain ini mana si Andre, mana si Andra gitu kan saudara. Biasanya kalau kembar kan namanya begitu. Tapi kalau dianya sudah mulai ngomong, saudara langsung tahu, oh ini sudah pasti Andre ini. Saudara mengerti yang saya maksudkan? It's impossible untuk menghilangkan yang namanya perbedaan. Tetapi ketika perbedaan disatukan dengan selaras, masing-masing mengerjakan bagiannya, justru lahir mahakarya dari sana. Doa saya keluarga yang seperti ini, yang saudara alami, terjadi dalam hidup saudara. Dan in case saudaraku ada sebagian dari saudara mungkin bertanya, Pastor, I do not come from that kind of family gitu. Apakah berarti kalau saya berasal dari keluarga yang maybe tidak seperti yang Pastor ceritakan, apakah artinya tidak ada kesempatan buat saya? I feel like, gimana ya saudaraku? Saya akan bawa saudara melihat kisah dari kehidupan Daud boleh? Berapa banyak yang setuju dengan saya kalau saudara lihat keluarga hanya dari permukaan semuanya nampak baik-baik saja? Sampai saudara pakai kacamata pembesar saudaraku. Saudara lihat, maka saudara akan menemukan things happen in the family. Sama halnya juga dengan Daud saudaraku. Saya ajak saudara, kalau saudara masih ingat ya, 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-11. Pada saat Samuel hendak memilih raja dari anak-anak Isai, Samuel itu minta dipanggil seluruh anak-anak Isai saudara. Di bagian mana dari perintah Samuel yang enggak jelas. Kira-kira kalau ada kingmaker datang ke kota saudara dan kingmaker ini datang ngomong sama saudara, bawa semua anak. Nanti ada salah satu yang mau dijadiin raja. Bila perlu anak tetangga juga saudara bawa. Kan gitu. Semua orang saudara akui sebagai saudara. Kan gitu. Mana tahu salah satu jadi raja. Ngapain dihemat saudaraku. Tapi dalam kasus Daud ini kalau saudara lihat 1 Samuel 16 ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anak-anakmu semuanya? Isai bisa menipu Samuel. Tapi saya tidak pernah bisa menipu Tuhan. Tuhan ngomong enggak ada satupun. Samuel pusing dong, enggak mungkin Tuhan salah. Samuel tanya, ada anaknya lagi enggak? Dijawab, masih tinggal yang bungsu. Saudara bisa melihat nada reluctant di sini. Tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Artinya apa? Ya masih ada, tapi lagi enggak di sini. Gitu. Saudara bisa nangkep yang saya maksudkan? Sampai-sampai Samuel harus maksa dan dia ngomong, suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Saudara bisa mengerti? Dalam keluarga pernah gak sih saudara ngalami ada aja
Yang lain pokoknya ngerti aja, kalau diajak pergi yang lain ada. Tapi somehow tiba giliran saudara, entah gimana caranya nggak ngerti, saudara nggak dikasih tahu gitu. I don't know sih, ada nggak keluarga yang seperti ini? Ada sebagian orang tersenyum saudaraku. Somehow kalau ngumpul, kalau ada acara, yang lain tahu aja. Tapi giliran saudara, entah gimana, pokoknya terlewat saudaraku. Kira-kira Daud seperti itu. Setiap kali perkumpulan keluarga, Daud nggak pernah diajak. Bahkan ada satu momen saudaraku, ini saya bukain lagi ya, kita lihat ya, 1 Samuel 17, yuk maju lagi sedikit saudaraku. Seperti apa keluarga Daud? Kita lihat dari ayatnya yang ke-20, multimedia boleh dimunculin. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-20, saya buka deh dari Alkitab saya sendiri. Oke, singkat cerita saudaraku, saya bacakan dulu ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalnya kambing domba pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Berarti Daud pergi atas perintah siapa? Atas kemauannya sendiri bukan? Berarti kalau dia diperintahkan ayahnya dan dia taat, dia bangun pagi-pagi, dia anak yang baik enggak? Baik saudaraku. Bahkan saudara di sana dikatakan, sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisan dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Daud menurunkan barangnya, meninggalkan di tangan penjaga barang tentara, berlarilah Daud ke tempat barisan. Lihat ini, sesampainya di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Berarti Daud sebagai seorang adik pengen ngecek keadaan kakaknya, baik apa enggak? Baik. Langsung terjun ya saudaraku, kita turun ya ayat 28, lihat saudara. Nanti saudara kalau lanjutkan di rumah sendiri, saudara akan ngerti yang saya maksudkan. Ayat 28 saudaraku, Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapa kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Tujuannya Daud baik, dia disuruh papanya, dia menanyakan keselamatan kakaknya. Tapi kakaknya justru ngomong, aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Kira-kira kalau itu saudara, enak enggak sih digituin saudara? Boro-boro dia udah sibuk, ditinggalin semuanya. Pagi-pagi bener dia harus bangun, nganterin makanan. Nyampe di tempat bukannya terima kasih, yang diterima kamu ngapain kesini? Saudara bisa lihat, dari 2 ayat ini saja, saudara sudah bisa menemukan kira-kira seperti apa keadaan keluarganya Daud. Tidak baik-baik saja saudaraku. Tapi hari ini boleh nggak saya ngomong sama saudara? Terlepas dari seperti apa keluargamu, dari mana engkau berasal, Tuhan sanggup pakai setiap dari saudara, tidak peduli seperti apa latar belakangmu. Oh, saya boleh mendengar kata amin yang paling keras dari tempat ini. Saya berdoa hari ini tidak ada satupun di antara saudara yang membatasi Tuhan memakai engkau. Tidak peduli seperti apa kehidupan Daud saudaraku, keadaan keluarganya. Ternyata Tuhan bisa pakai Daud. Bahkan saudara, yang amazingnya, ada satu waktu di mana setelah Daud mengalahkan Goliat, dia menikah dengan anak dari Saul saudara. Dia menjadi menantu raja. Once again, kali ini dikejar-kejar mau dibunuh sama mertuanya bu. Sama keluarga ditolak, sama mertua mau dibunuh saudara. Dalam nama Yesus gak ada yang keadaannya seperti ini saudaraku. Kadang-kala kita bertanya ya, why Lord? Tapi saya akan mengajak saudara, saya membawa saudara. Even di dalam keadaan yang sangat tidak masuk akal sekalipun, seolah-olah tidak ada masa depan dan tidak ada pengharapan untuk pemulihan di dalam keluargamu. Lihat, ada satu ayat yang jarang dibaca saudara. 1 Samuel pasalnya yang ke-22. Ayat ini sesungguhnya buat saya adalah sebuah ayat penghiburan saudaraku. Lalu Daud pergi dari sana melarikan diri ke Gua Adulam. Dia pergi kemana saudara? Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, larilah mereka meninggalkan Daud. Alkitabnya sama enggak saudara? Alkitab ngomong apa? Setelah seluruh keluarganya mendengar hal itu, apa yang dilakukan? Apa?
pergilah mereka ke sana mendapatkan Daud. Saya tanya, kalau Daud dikejar seluruh Israel, saudaraku, dia menjadi wanted, the most wanted person. Menurut saudara, bahaya nggak nyari Daud? Untuk keluarganya mencari dan menemukan Daud, ada risiko besar di sana nggak? Yes. Kalau sampai mereka meresikokan kehidupan mereka cari Daud, berarti ada pemulihan keluarga enggak? Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Boleh enggak saya ngomong di tempat ini? Tidak peduli seberapa berat keadaan keluargamu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ayat ini menjadi satu ayat penghiburan, saudaraku. Pastor, how do you know keluarga Daud dipulihkan? How do you know kalau terjadi rekonsiliasi? Ayat ini tidak menceritakan akhir ceritanya seperti apa. Saya bawa boleh enggak, saudaraku? Kita lihat ayat yang ketiga. How do I know? Ayat ketiga ngomong gini, dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Saya tanya, saudara, kalau hubungan keluarganya Daud enggak baik, Daud boro-boro enggak nitipin orang tuanya sama raja Moab. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Daud mau memastikan keluarganya aman terlepas dia menjadi buronan most wanted man di Israel. Amazing ya, saudaraku. Terjadi pemulihan. Saya enggak tahu seperti apa keluarga saya, keluarga saudara, tapi doa saya, konsep awalnya, since the very beginning Pak, Tuhan menciptakan keluarga, dia mau ada heaven on earth. Hari ini melalui firman ini doa saya ada keluarga-keluarga di tempat ini yang dipulihkan oleh Tuhan. Oh come on, kalau mau tepuk tangannya boleh yang paling meriah. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Terjadi atas keluargamu. Amin. Bahkan bukan hanya itu saja saudara. For some of you, buat sebagian dari saudara, apa yang saudara alami di keluarga might not be nice. Tapi sadarkah saudara, kadang apa yang kau alami diizinkan Tuhan terjadi, justru ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Boleh enggak? Tadi kita balik lagi, 1 Samuel 22, kita buka ayatnya yang kedua yuk. Menarik sekali saudaraku. Berhimpunlah juga kepadanya, kepada Daud, setiap orang yang dalam kesukaran, lihat saudara. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, wow. Setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka, bersama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ternyata keadaan Daud yang tertolak, keadaan Daud yang dibuang, membawa Daud bisa bersentuhan dengan orang-orang dengan keadaan yang sama. Dan hari itu ayat 2 yang saudara bacakan, yang baru saja kita baca saudaraku. Daud jadi KKS buat 400 orang loh. Halo. Sadarkah saudara yang tidak mengenakan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidupmu, seringkali dipakai Tuhan untuk jadi berkat dimanapun engkau berada. Jangan pernah batasi cara Tuhan memakai engkau. Kadang-kala yang engkau alami Tuhan mau ambil lukamu, Tuhan mau ambil keadaanmu yang terpuruk, Tuhan mau ambil situasimu yang terjepit yang tidak menyenangkan. Dan melalui hidupmu ketika dia pulihkan engkau, ada 400 orang di belakang sana menantikan engkau. Pemulihanmu membawa pemulihan buat 400 orang. Ketika Daud dipulihkan, lahirlah 400 pahlawan-pahlawannya Daud. Oh come on. Come on. Izinkan saya mengatakan, Tuhan belum selesai bekerja dalam hidupmu. Terlepas dari apapun yang terjadi saudaraku. Jangan pernah mengatakan tidak mungkin pastor. Jangan pernah mengatakan mana bisa pastor. Dengan caranya yang ajaib.
Dia mengambil seorang anak yang terluka, seorang anak yang tertolak, seorang anak yang bahkan tidak diakui oleh orang tuanya sekalipun. Dalam keterpurukannya, Tuhan pakai Daud. Dan karena kehidupannya, dia bisa memeluk begitu banyak orang. Dia bisa merasakan perasaan yang sama. Dan dari satu orang yang terluka, lahir pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Doa saya, dengan cara yang ajaib Tuhan pakai Daud. Tuhan pakai hidupmu. Oh yes. Itu sebabnya saudaraku, yuk hari ini don't give up. Jangan menyerah. Karena yes, Tuhan mau ada keluarga yang harmonis. Pemulihan satu keluarga membawa pemulihan pada keluarga-keluarga yang lain. Pastor, kalau gitu what should I do, Pastor? Bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Kalau saat ini keluarga saya nggak baik-baik saja, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, saya bagikan 3 boleh? Yang pertama, yuk evaluasi dulu yuk. Kenapa? Kayaknya paling susah ngobatin orang yang nggak merasa dirinya sakit deh. Yang sepakat katakan amin. Bukankah kejujuran awal dari pemulihan? Akui dulu saudara. Saya nggak tahu seperti apa keadaanmu. Ada sebagian orang yang menutupi, ada sebagian orang yang berusaha menyembunyikan, ada sebagian orang yang, I don't know, berusaha lari. I hope di hadapan Tuhan saudara mengakui seperti apa keberadaan keluargamu. Dari sebuah kejujuran, kau angkat di hadapan Tuhan, membuka pintu pemulihan terjadi atas keluargamu. Jujur seperti apa, Pastor? Yuk kita lihat dulu yuk. Saya akan bagikan kepada saudara ada 5 macam keadaan kesatuan di dalam keluarga, saudaraku. Simpel sih sebenarnya saudara. Keluarga yang kesatuannya sangat baik, yang pertama, kelihatan sih. Saya sering dulu melayani, sekarang waktunya sudah lebih terbatas, saudaraku. Tapi dulu saya sering melayani di Samuel Moment. I love it so much. Samuel Moment itu adalah retreat, semacam retreat encounter untuk anak. Saya tuh melayani sangat banyak anak saudaraku, dari anak-anak yang begitu benci kepada orang tua. Dari anak-anak yang menjadi korban dari perceraian, saudaraku. Pernah ada satu anak yang datang kepada saya dan ngomong gini, Pastor, I will do anything. Itu saya nangis saudaraku. Saya tuh kalau udah melayani anak-anak gitu saya enggak, paling enggak kuat kalau sudah anak-anak yang ngomong saudara. I will do anything, Pastor. Mama mau minta saya nilai 10, I will do it. Mama mau minta saya ngelakuin apa saja, I will do it. Asal saya diizinkan satu aja, Pastor, ketemu papa. Itu saya dengar kayak gitu habis, saudara. Saya ketemu dengan anak-anak yang ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya, bukan meninggal ya saudaraku. Mereka meninggalkan anak ini harus berpindah sampai lebih dari 7 tangan saudaraku. Berubah menjadi satu sosok anak yang penuh dengan kemarahan. Sebenarnya salah satu penyebab saya mengadakan Samuel Moment karena anak ini saudaraku. Karena pusing saya saudara, setiap kali anak ini datang ke gereja, temboknya gereja jebol saudara. Itu benar-benar yang so much hatred saudara. Begitu banyak kemarahan di hati anak ini. Itu anak bisa jalan ya saudara, out of nowhere, temennya nggak salah apapun ya, bisa dicita, bisa ditarik rambutnya, bisa dipukul saudaraku, bisa ditendang saudara. Itu pertama kali saya mengadakan Samuel Moment, to be honest saudaraku, anak ini adalah salah satu concern saya. Pertama kejadian saudaraku, yang lain baru makan, dia tuangkan teh tuh ke makanan temannya saudara. Dia ambil kecoa mati saudaraku, dia masukkan ke minumannya temannya saudara. Wah itu kacau semua saudaraku, retret itu berantakan semua gara-gara anak ini. Amazingly, sesi pertama saudara.
Anak ini dijamah Tuhan dengan begitu rupa. Saya nggak pernah nyangka saudaraku dari anak-anak itu sampai guling-guling nangis sejadi-jadinya saudara. Anak yang begitu dibenci teman-temannya saudaraku, the second time dia mengikuti bukan Samuel Moment tapi Eagle Camp saudara. Eagle Camp itu ISBC untuk anak-anak. Saudara tahu dia satu tim itu ada sekitar 10 atau 8 anak. Dia angkat ransel dari teman-temannya yang lain saudaraku. Dan dia ngomong sama teman-temannya, ayo kita bisa menyelesaikan dengan baik. Teman-teman yang tadinya membenci dia mengikuti dia, anak ini sampai sekarang melayani di gereja kita. Oh boleh saya dengar tepuk tangan yang paling meriah. Seorang anak yang sudah tertolak, seorang anak yang berpindah tangan sampai 7 kali saudaraku. Seorang anak yang tidak diterima. Ketika dipulihkan dia membangkitkan teman-temannya yang lain saudaraku menjadi pahlawan yang luar biasa. Dari pemulihan anak ini saudaraku, keluarganya yang tadinya sudah angkat tangan karena nggak pernah bisa, anak ini dipindah tangan kan bukan karena mereka tidak menyayangi anak ini, tapi karena keluarganya sudah angkat tangan, sudah pindah ke uncle yang ini, pindah ke auntie yang ini, mereka sama sekali tidak bisa mengurus anak ini. Sampai Tuhan berperkara. Dari Samuel Moment saudaraku, saya melihat, saya bisa berjumpa dengan anak-anak, I know, saya bisa tahu saudara, keluarga yang anak-anak yang keluarganya itu baik-baik saudara. Almost kayak kalau ditanya ya saudaraku, apa? Gak ada saudara. Biasanya anak-anak dari keluarga yang rukun, dia happy-happy saudara. Dia gak ada rasa pahit, dia gak ada rasa, dia happy aja. Dia senang aja, dia ada keterbukaan di sana, nggak ada rasa, anak-anak tuh feel safe to be in the family. Mereka tidak, biasanya justru saya menemukan anak-anak dari keluarga yang, maafkan saya saudaraku, ada problem saudara, biasanya tumbuh lebih dewasa dari kebanyakan anak yang lain. Kadang kalau saya ketemu anak-anak yang seperti ini, to be honest saudara, itu membuat saya sedih. Karena masih kecil tapi very, apa ya saudara, dia sudah tahu triknya. Dia tahu kalau sama mami nggak boleh ngomong gini, kalau sama papi nggak boleh ngomong gini, kalau saya nggak hati-hati then something happen. Itu tidak terjadi ketika saya melihat di anak-anak, biasanya kalau anak-anak itu tumbuh dari keluarganya justru yang kesatuannya baik saudara, tipenya itu kebanyakan polos-polos. Jadi yang pertama saudara, keadaan yang keluarga yang baik. Yang kedua saudaraku, keluarga yang mengalami keretaan ringan. Biasanya kalau keretaan ini masih ringan saudara, itu masih enggak masalah. Keretaan ringan itu sesederhana kayak ya suami istri mulai kayak, apalah saudara, istilahnya yang satu enggak mau ngomong, yang satu ini menghindari sedikit apa. Tapi biasanya kalau keretaannya masih ringan, timbangannya ini masih baik saudara, deposit dengan kreditnya itu masih imbang saudara. Biasanya dengan komunikasi yang baik itu akan pulih. Pesan saya kalau ada keretaan ringan seperti ini, jangan dibiarkan ya Bapak Ibu. Segera cari waktu untuk komunikasi sehingga cepat terjadi pemulihan. Yang ketiga saudara, keretaan yang sedang. Keretaan sedang ini biasanya masalah terulang, terus menerus, mulai di sini kayak jaga jarak. Pernah nggak ngeliat keluarga seperti itu sudah? Masih baik, masih bisa ngumpul Pak. Tapi kayak kamu di sana, aku di sini gitu. Hati-hati kalau ngomong, jangan sampai salah ngomong saudara. Itu keretaan sedang. Yang keempat, keretaannya sudah berat. Kalau keretaan berat biasanya saudaraku, rasa percaya terhadap satu dengan yang lain mulai hilang. Kalau sudah seperti ini Pak, kumpul aja kayaknya udah mulai susah. Ya bisa kumpul sih, tapi ya satu dengan yang lain kalau nggak hati-hati curiga gitu. Biasanya sudah kayak apa ya, that's you are on your own lah kayak gitu. Yang kelima saudara, memang yang sudah terpecah belah. Nah biasanya tergantung kalau keluarganya masih menjaga biasanya nggak akan muncul, tapi ada yang bahkan sudah nggak malu untuk menunjukkan di depan umum. Memang ya sudah nggak baik-baik gitu saudaraku.
Nah, Pastor, why do I have to know ini semua? Efesus 5 ayat 15 ngomong seperti ini, saudaraku. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Firman mengingatkan kita, yuk perhatikan, how do we live? Evaluasi yuk, cek yuk. Dan firman ngomong, perhatikan apa? Bagaimana, apakah engkau hidup seperti orang bebal ataukah seperti orang arif? Pertanyaannya hidup seperti orang arif kayak apa? Turun yuk, kita lihat yuk. Seru ini saudara. Saya gak akan membahas tentang ini, tapi ayat ini menunjukkan kepada kita lihat yuk. Ayatnya yang ke-16, ngomong apa saudara? Orang yang arif itu seperti apa? Pergunakan waktu yang ada karena hari ini jahat. 17, sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi apa? Usahakanlah supaya kamu mengerti. Berarti kalau saya balik, orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, Alkitab ngomong, yang ngomong saudara. Dan by the way, sorry loh saudaraku, it's your duty. Adalah tanggung jawab saudara untuk ngerti apa yang Tuhan mau loh. Pastor, gimana kita ngerti yang Tuhan mau? Senggol kiri kanan, baca Alkitabmu. Gak ada cara lain saudara. Hiduplah dengan bijak. Yang pertama evaluasi yuk. Gimana? How is your family? Dan kalau hari ini ada yang mulai keretaan ringan, jangan dibiarkan. Biarlah dari firman ini saudaraku, keretaan ringan yang besar dikecilkan. Masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Sehingga ada pemulihan. Yang kedua, Pastor, terus gimana supaya keluarga saya bisa harmonis? Sadarkah saudara, keluarga harmonis tidak lahir dengan sendirinya? Oh, saya ulang saudaraku. Sadarkah saudara, keluarga harmonis yang pertama butuh visi. Amsal pasalnya yang ke-29 ayat 18, where there is no vision, the people perish. Di mana tidak ada visi, umatku binasa. Keluarga tanpa visi itu seperti kapal berjalan tanpa kompas. Banyak suami istri bisa menikah tapi enggak punya visi buat keluarganya. Berapa banyak di sini yang sudah punya anak, boleh lambaikan tangan? Oh, saya melihat tangan-tangan terangkat. Oke. Pertanyaan saya, saudara kepingin anak-anak saudara seperti apa? Adakah visi? Saudara kepingin keluarga saudara seperti apa? Kebanyakan yang saya tanya jawabannya kayak gini, ya keluarga aja Pastor. Tapi saudara nggak bisa bilang sama saya, Pastor, saya akan bawa keluarga saya seperti ini. Nanti anak saya akan seperti ini. Kehidupan mereka akan seperti ini. Saya mau keluarga saya jadi seperti ini. Keluarga itu basically ya saudaraku, di sini yang kalau saudara sudah menikah atau saudara belum menikah saudaraku, boleh nggak sih punyai visi untuk keluargamu? Jangan hanya go with the flow. Punya visi. Visi itu seperti apa? Keluarga itu basically seperti tanah kosong saudara. What do you do with it? Ada orang-orang yang tanahnya dibiarkan kosong bu, sampai ilalang tumbuh pak. Pernah gak sih lihat rumah yang kayak ilalang tumbuh terus kayak tanaman-tanaman liar tumbuh? Kira-kira loh, saudara suka gak sih nongkrong di rumah seperti itu? Perasaannya gimana pak kalau lewat di rumah yang seperti itu? Creepy ya? Horor katanya. Loh horor loh saudara. Tahukah saudara keluarga yang tanpa visi bisa horor? Loh benar. Banyak orang berpikir akan menikah, setelah menikah mau dikemanakan keluarganya, enggak mikir. Mau diapain? The family. Saya berdoa pasangan-pasangan di sini yang belum menikah dan akan menikah punya visi untuk keluargamu. Oh harus saudaraku.
Karena ada tanah, kalau dikerjakan, yes dia bisa jadi taman yang indah. Taman yang indah, saudaraku, berapa banyak saudara senang duduk-duduk dan di situ muncul inspirasi. Nah, keluarga yang ada visi, orang lain lihat kehidupan saudara, justru terinspirasi dari keluargamu. Jangan dibiarin, jangan jadi tanah kosong. Tanah kalau sudah horor saudara dijual harganya rendah. Saudaraku. Itu. Tapi tanah yang sama saudara kelola jadi hotel, nilainya jauh lebih tinggi. Tanah yang sama saudara kelola jadi gedung bertingkat, gedung mewah. Di sana bisa jadi tempat orang-orang juga bekerja. Berapa banyak di sini yang keluarganya melalui keluarga saudara, ada banyak orang yang hidupnya diberkati, justru berhasil melalui kehidupan keluarga saudara. Saya enggak mendengar kata amin yang paling keras. Kalau ada visi, saudara akan mulai menata keuangan keluarga. Kalau ada visi, saudara akan mulai mengarahkan anak-anak saudara arah pendidikan apa. Di mana where there is no vision, my people perish. Jangan heran ada banyak anak-anak yang akhirnya bingung mau apa karena orang tuanya juga bingung. Boleh? Halo? Start with vision. Dimulai dari visi. Mulai, pastor, visi itu gimana caranya? Lihat kelebihan anakmu. Lihat kekurangan anakmu. Oh, anak saya ini kok pinter ya? Kok suka ya? Kok kayak kalau yang lain di depan kamera malu, kok yang ini suka kamera loh. Dia bisa dengan sangat natural ngobrol di depan kamera. Dorong saudaraku, nggak ada salahnya jadi YouTuber. Anak saya ini kok pinter gambar ya? Anak di tangan orang tua yang tepat ya saudaraku, firman Tuhan ngomong. Seperti anak panah di tangan pahlawan, dia akan mencapai target dan akan menembus target yang tinggi. Jangan salah loh saudaraku. Saudara kenal orang anak-anak saudara enggak? Para orang tua, halo? Saudara kenal enggak kelebihan dan kekurangan anak saudara? Do you help them? Ada anak-anak yang bingung dan mereka bahkan bersikap tidak seperti yang mereka mau saudaraku. Because they don't know what to do. Ketika orang tua ada bersama dengan anak-anak, mengatasi kadang ada anak-anak yang punya leadership yang besar, tapi jadi keras saudara. Kalau orang tuanya bisa mendampingi, mengasah anak ini, leadershipnya jangan dihancurkan. Leadershipnya diasah, tapi diarahkan ke titik yang tepat, karakternya dibentuk. Anak itu akan menjadi anak yang tangguh, menjadi pemimpin di antara sekitarnya saudaraku, justru menjadi anak yang bisa diandalkan. Senggol kiri kanan, punyai visi untuk keluargamu. Para suami, boleh saya lihat tangan-tangan terangkat? Halo para suami? Percaya enggak saudaraku, saya ada sebagaimana saya ada karena saya punya suami yang bisa melihat visi di dalam kehidupan saya. Istri yang sama saudara bisa jadi istri yang merepotkan, istri yang menyebalkan, istri yang sama bisa jadi istri yang luar biasa ketika punya suami yang punya visi di dalam keluarga. Which one are you? Yang mana? Para wanita, halo? Jangan menikah dengan suami yang tidak punya visi atas keluargamu. Pastor sudah terlanjur, apa boleh buat saudaraku? Nah kalau saudara belum menikah, make sure suamimu adalah imam. Bawa suamimu untuk kenal dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bawa suamimu bersama-sama berjuang. Yang sepakat katakan amin. Come on. Keluarga yang bisa melihat visi saudaraku, enggak akan sama dengan yang enggak ada visi. Doa saya hari ini mulai bisa melihat ya Bapak Ibu ya. Jangan dibiarkan. Don't let your children go nowhere. Bentuk, asah, arahkan.
terus dampingi. Pada saat mereka ada di dalam kesulitan, jangan dilepas. Be there for them. Sampai engkau melihat rencana Tuhan yang sempurna jadi satu demi satu atas suamimu, atas istrimu, atas anak-anakmu. Once again, nama Tuhan dipermuliakan. Yang ketiga, Pastor, kalau sudah punya visinya terus gimana? Visi saja nggak pernah cukup, saudaraku. Saudara pernah dengar nggak lagu ini? Andai, ku jadi orang kaya. Andai, nggak usah pakai kerja. Kok enak, saudara? Perhatikan ini, saudaraku. Visi hanya bisa terwujud dengan kerja keras. Jangan menipu diri saudara sendiri. Dari tanah yang tadinya, kenapa saya taruh poin yang pertama evaluasi. Saudara harus tahu tanah keluargamu seperti apa terlebih dulu. Loh, kalau nggak tahu saudara gimana caranya mulai? Tapi kalau saudara tahu, Pastor, tanah keluarga saya penuh ilalang, tanah keluarga saya penuh kerikil, penuh dengan tanaman liar. Oke, let's go. Yang pertama, singkirkan kerikil-kerikil, ilalang, penghalang. At least you know. Kalau saudara tidak mau melihat seperti apa keadaan saudara-saudara, tutup mata terus terhadap keadaan keluarga saudara, tidak akan pernah it's going nowhere. Kejujuran awal dari pemulihan. Pastor, saat ini saya sedang tidak baik-baik saja dengan suami Pastor. Hubungan saya dengan anak-anak tidak baik-baik saja. Terbuka, saudara. Come on, ayo. Singkirkan satu demi satu. Apa? Ada, I don't know, mungkin ada sebagian dari saudara ada kemarahan, ada sakit hati. Mulai dengar anak saudara. Boleh saya ceritakan kepada saudara what happened to my own family? Boleh ya, saudaraku? Sekian waktu yang lalu, saudaraku, sudah cukup bertahun-tahun, saudara. Saya itu merasa somehow hubungan saya dengan salah satu anak saya itu kayak, saya nggak tahu, saudaraku. Kalau mau dibilang kita nggak ada masalah. As of the present situation tuh nggak ada masalah tertentu, saudara. Tapi saya sering merasa bahwa somehow anak ini ada kayak penolakan gitu. Rasanya kayak entah gimana itu kayak kepengennya ngelakuin sesuatu yang kalau itu menyakiti saya, tanpa dia sadari itu ada kayak kepuasan gitu. Dan itu membuat saya jadi sakit, saudara. Tapi setiap kali kayak dibicarakan as if nothing gitu. Dan saya nggak tahu kenapa ya. Sampai satu waktu, saudaraku, I decide saya bawa di hadapan Tuhan. Senggol kiri kanan katakan, Pak, doa orang benar, jika dengan yakin didoakan, masih besar kuasanya. Kadangkala saudara kita itu banyak gini tapi nggak banyak doanya loh. Kita banyak worry, kita banyak takut, kita banyak marah, kita banyak jengkel, tapi nggak banyak doanya. I decide pada saat itu, saudaraku, saya ngomong, Tuhan, I cannot do it. I don't know what should I do. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Segala cara sudah saya lakukan tapi it seems like it doesn't work. Satu kali, saudara, pada saat saya berdoa, Tuhan tuh kayak kasih hikmat saya deketi. Ngobrol. Dan gak gampang, saudara, ngajak ngobrol anak saya yang satu ini. Kayak tertutup gitu. Udah kayak close door gitu. Tapi waktu itu entah gimana, saudara, ketika kita bawa di dalam doa, amazingnya dari Tuhan, dia tetap Tuhan yang masih bekerja loh. Saat itu entah bagaimana, saudaraku, anak saya mulai bercerita, dan apparently dia itu menyimpan satu rasa sakit, saudaraku, yang itu dia, gimana ngomongnya ya, saudara? Dia tuh gak ingat detailnya, tapi perasaannya itu dia sangat ingat. Dan dia gak suka, tapi dia gak bisa keluar dari itu.
Rasanya setiap kali ketemu saya, dia kepengennya nyakitin saya. Terus saya tanya, what do you experience? Dia tuh cerita, I remember it when I was 3 or 4 years old, kata dia. Kejadian yang dia ceritakan itu benar, saudara. Ceritanya persis sama, yang dialami sama, hanya saja pada saat itu dia melihat dari sudut pandangnya dan dia nggak ngerti yang terjadi. Tapi perasaan itu dibawa terus, saudara. Sampai ketika saya dengar itu saya kaget dan saya bilang, Non, anak saya tiga-tiganya cewek, saudaraku, jadi saya panggilnya Non. Non, kamu ingat gak pada saat itu yang terjadi apa? I remember this and that, kata dia. Tahukah kamu pada saat itu kamu seperti ini? No, I don't know, dia bilang. If you were me, dengan situasi seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Dari situlah dia tiba-tiba understanding itu muncul, saudara. Yang tadinya dia dapat gambaran sebuah kejadian yang sama, but it's not clear. Dia melihat hanya dari situasi sudut pandangnya. Setelah saya bawa itu, dia mengerti dan tiba-tiba saudara ada sesuatu yang lepas. Hari itu seperti kayak yang tadinya sudah begitu keras, es itu seperti meleleh, saudara. Dan sejak dari saat itu saya melihat gradually anak saya berubah total. How do I know? Itu kejadian yang sudah terjadi even like anak saya itu baru usia 3-4 tahun, saudara. As parents, berapa banyak yang setuju dengan saya? Kita butuh Tuhan. Kadang ada hal yang kita lakukan, it was meant to be good. Tapi kadang ditangkap anak berbeda loh, saudaraku. Tapi ketika saudara bring it before God, tangannya turut campur, dia turut bekerja. Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan pemulihan. Doa saya yang dia kerjakan atas keluarga saya, atas anak saya, atas hidup saya. Tuhan kerjakan atas hidupmu, hidupmu, hidupmu. Sejak hari itu everything change. Yuk cari yuk saudaraku, kerikil apa yang menghalangi? Ada enggak ilalang? Pastor, kok bisa ilalang tumbuh? Alkitab mencatat saudara, malam hari pada saat semua tidur, iblis nabur benih lalang. Buat saudara yang berkata, Pastor kok bisa? Saya enggak ngelakuin apa-apa kok bisa? Bisa. Alkitab ngomong, tengah malam waktu saudara enggak sadar, semua tidur, itu benih ditabur. Hari ini ambil waktu yuk, bersihkan. Ingat ini baik-baik saudaraku, it was meant to be heaven on earth. Tuhan mau keluargamu jadi seperti surga di bumi. Bersihkan, singkirkan satu persatu, komunikasikan dengan anak saudara. Jangan hanya dibawa di hati, komunikasikan, ceritakan, ajak mereka bareng-bareng berjuang sama-sama. Itu sebabnya ketika anak-anak sudah dewasa ya saudara, I strongly urge, saya benar-benar mendorong saudara, punya satu wadah di mana saudara komunikasi dengan anak. Kalau enggak hati-hati, bukan ketika anak kecil loh saudaraku, setelah anak dewasa, saudara hidup satu rumah, tapi bisa tinggal sendiri-sendiri loh. You don't know your kids. Karena kamarnya kan udah sendiri-sendiri. Apa yang dilakukan anak itu you don't know loh. Anak itu going through apa you don't know. And suddenly you just lost. Tiba-tiba saudara melihat anak saudara, loh kok kayak gini ya? Kok berubah ya? Tadinya baik kok sekarang jadi begini ya? Be very careful saudara. Komunikasikan. Itu sebabnya saya benar-benar mendorong, punyai mesbah keluarga Pak. Doa sama-sama. Biasanya dalam keluarga saya ya saudaraku, mesbah keluarga itu dipakai oleh suami saya untuk berbicara dengan anak-anak.
mengarahkan anak-anak, membawa anak-anak di dalam langkah-langkah yang sama-sama sevisi, sejalan, takut akan Tuhan. Mesbah keluarga itu luar biasa sekali, saudaraku. Yang kedua, what should I do, Pastor? Setelah kerikil, ilalang disingkirkan, yang kedua Pak, segera dengan sengaja ditanami benih yang baru. Yes, dan ini butuh komitmen. Harus segera ditanami, saudaraku. Saudara nggak bisa habis ilalang disingkirkan, saudara biarkan kosong, itu muncul tanaman liar yang lain. Tanami dengan benih yang baru. Tanami dengan benih firman. Para suami, papa-papa, sorry. Engkau imam di dalam keluarga. Saudara gak butuh harus bisa khotbah. Tapi yes, senggol kiri kanan. Harus baca firman. Lah saudara mau ngajarin ke anak-anak apa? Kalau saudara sendiri bahkan gak tahu firman. Apa yang mau dikasih? You don't have to be able to preach, but you have to read your Bible. Dalam hal ini saya bersyukur, saudaraku, saya punya suami yang luar biasa. Peranan orang tua ya saudara, khususnya papa dalam hal ini. Pastor, saya single parents. I know it's not easy, saudara. Apakah bisa dilakukan oleh ibu? Bisa. Tapi ada satu peranan papa itu yang amazing sekali, saudaraku. Khususnya setelah anak-anak dewasa, mengarahkan masa depan anak. Itu menjadi peranan ayah, papa yang sangat besar sekali. Saya bersyukur dalam hal ini Pastor Joe mengambil peranan besar dalam hal ini. Ada momen-momen papa-papa di sini boleh lambaikan tangan lagi. Jangan malu dating sama anak saudara ya. Kadang-kala merasa aneh gitu ya saudaraku ya. Khususnya anak perempuan saudara. Yes. Kadang saya tuh ditanya ya, Pastor Jo kok jalan sama perempuan lain gitu saudaraku. Lah anak saya tuh tingginya sama saya aja udah lebih tinggi anak saya saudara. Jessica itu kalau jalan sama papanya, saya tuh pernah sekali ditanya orang ya saudara. Terus saya tuh renungin sendiri, saya pikir oh ya masuk akal juga ya. Kadang Jessica tuh kalau jalan sama Pak Jo, dipeluk saudara, itu kepala bisa taruh di pundaknya Pak Jo saudara. Itu kalau orang gak tahu kan dipikirnya kayak pacaran kan saudara. Tapi tahukah saudara hubungan kedekatan antara anak wanita dengan papa itu menimbulkan rasa tenang dan aman. Dan dia akan memiliki hubungan yang sehat saudaraku. Ketika nantinya dia membangun keluarga. Jadi I strongly urge ya, papa-papa di sini, ajak anaknya yang masih ini dating saudara. Diceritain supaya anak itu bisa ngerti. Kadang Jessica tuh bahkan kalau pergi berdua sama Pak Jo ya, anak saya yang nomor 2 Gaby juga sama saudara. Itu bisa yang berdua sama papanya pergi, ngobrol itu bisa berjam-jam. Dan justru malah papanya yang ngarahin dia nanti kemana nih arahnya. Nanti masa depannya seperti apa nih. Karena anak tuh gak langsung ngerti loh saudaraku mau ngapain gitu. Boleh saya panggil di sini keluarga Allah? Halo? Yuk. Tanamkan buat anak-anak saudara. Sehingga satu keluarga tumbuh. Menjadi keluarga yang harmonis. Ayah mengerjakan bagiannya, ibu mengerjakan bagiannya, dan anak-anak mengerjakan bagiannya. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Kita katakan, di keluargaku Tuhan. Bawa keluargamu di hadapan Tuhan, saudaraku. Berkati dan lindungi semua. Jagai Tuhan, satu demi satu. Sementara saudaraku, anak-anak saudara bertumbuh menjadi dewasa. Satu hari mereka akan menemukan pasangan hidup mereka. Mereka kembali akan membangun keluarga mereka. Bawa terus di hadapan Tuhan. Dampingi, jangan lepaskan saudara. Kemau setia melayanimu. Yes Lord, ku bahagia jadi keluarga
Yang pertama saudaraku, saya nggak tahu seperti apa keadaan keluargamu. Mungkin ketika firman ini bahkan disampaikan sebagian dari saudara-saudara merasa bersalah. You have a guilty feeling. Saudara merasa kayak malu. You do not have that kind of family. Mungkin ada sebagian dari saudara yang mungkin berkata kepada saya, Pastor, I wish saya punya keluarga seperti itu. But in fact, keluarga saya bahkan gak peduli sama saya, Pastor. In that case, saudaraku, saya harus ngomong kepada saudara, Tuhan bisa pakai keadaan seperti apapun engkau dengan cara yang ajaib. Ketika kau izinkan untuk hidupmu dibawa di hadapan Tuhan ya saudaraku. Sehancur apapun engkau, bahkan Daud bisa dipakai untuk membangkitkan pahlawan-pahlawannya di dalam gua Adulam lewat kehancuran dari hidupnya. So, certainly Tuhan gak bisa dibatasi. Pengalaman yang buruk yang diizinkan terjadi di dalam kehidupan saudara, di tangan Tuhan bisa diubah menjadi kesaksian yang dahsyat. Jangan menyerah ya saudaraku. If that is the case you have. Dan saudara mengatakan, Pastor, apa yang harus saya lakukan? Bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Tapi yang kedua, engkau yang akan membangun keluarga. Even dari keluargamu yang mungkin tadinya hancur, yuk bangunlah keluarga yang harmonis. Kenapa? Kesanalah berkat dicurahkan. Dan gak ada yang lebih Tuhan inginkan selain semua anaknya di tempat ini diberkati. Apa yang dikerjakan tanganmu diberkati Tuhan. Kehidupan itu mengalir di dalam keluargamu. Berapa banyak yang mau datang di hadapan Tuhan. Berapa banyak yang mau berseru, Tuhan, kami bawa hidup kami di hadapan-Mu, ampuni kami Tuhan. Kalau kami belum menjadi anak yang baik. Ampuni kami Tuhan kalau kami belum menjadi orang tua yang baik. Tolong kami Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami, iblis tidak ambil alih. Sehingga di dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi yang Tuhan izinkan, tidak dipergunakan iblis untuk semakin menghancurkan. Tetapi bahkan even di dalam semua yang Tuhan izinkan terjadi, kalau toh tidak ada siapapun saudaraku, ada satu pribadi yang terus ada bersama dengan saudara di semua musim hidupmu. Namanya adalah Yesus. Dia menangis bersama engkau, dia berdiri bersama dengan engkau, dia tahu situasimu. Dan dia tidak pernah membiarkan engkau sendirian. Pegang erat tangannya. Minta dia tuntun engkau, minta dia bawa engkau menjadi agen pemulihannya di muka bumi ini. Pertama hidupmu yang dipulihkan, tapi setelah itu dari hidupmu banyak jiwa-jiwa yang boleh dipulihkan. Sama-sama katakan, ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Oh yes Lord. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Yes Lord. Ini dedikasi kami. Ini komitmen kami. Kami tidak akan berhenti, kami tidak akan menyerah. Yes. Sama-sama katakan saudaraku, ini keluargaku Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu. Satu demi satu Tuhan, rencana-Mu yang sempurna atas keluarga ini.